Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan di kawasan Kota Gede. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku berada di halte Trans Jogja Tegal Gendu yang hanya dilewati oleh jalur 3A. Karena bukan merupakan halte transit, maka di sini tidak ada petugasnya. Hanya ada bekas mesin tap kartu Trans Jogja dan kartu e-money ya saat zaman dulu. Nah, ini adalah kondisinya. Cukup memprihatinkan ya, karena sudah nggak terpakai lagi, sudah usang seperti tak terawat ya, terbengkalai seperti ini. Padahal dulu ketika aku pertama kali ke Jogja sekitar tahun 2011-an dikirim oleh pihak kampus, ada acara di sini. Itu sangat bagus sekali. Jadi kita bisa masuk ke sini, kemudian nanti mengetapkan kartu Trans Jogja ya atau kartu lainnya. Kemudian ada palang pintunya, itu bisa terbuka seperti itu. Nah, selain itu untuk pengumumannya ini terpasang kalau nggak salah sekitar tahun 2016. Ketika aku ke Jogja juga tahun 2016, 2017 itu masih terpasang sampai sekarang. Tidak ada petugas karena bukan merupakan halte transit, meskipun begitu masih dibersihkan ya. Nah, ini ada pemberitahuan mengenai pembayaran dengan kris. Jadi di sini itu bukan halte transit sehingga cukup terbengkalai. Ini dulu juga ada pintunya yang bisa digeser ketika kita keluar ya. Kita tinggalkan dulu halte Trans Jogjanya, semoga ada perbaikan. Sekarang kita lanjut ke arah Tegal Gendu, ke arah Kota Gede, ke arah industri kerajinan perak ya. Jadi Kota Gede itu merupakan salah satu wilayah di Kota Jogja yang cukup unik. Alasannya yang pertama adalah Kota Gede itu merupakan sentral kerajinan perak. Yang kedua, Kota Gede itu merupakan bekas pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam pada saat pemerintahan Panembahan Senopati. Jadi sebelum di Jogja itu pemerintahan Mataram ada di Kota Gede. Lalu kemudian kalau nggak salah ya, itu dipindahkan ke Pleret ya di daerah Bantul. Lalu dipindahkan lagi ke Kartasura. Kemudian dipindahkan ke Surakarta dan terbagi jadi dua, Surakarta atau Solo dan Kerajaan atau Keraton Yogyakarta. Nah, Kota Gede ini meskipun wilayahnya di Jogja, tetapi sebenarnya dulu itu merupakan wilayah enklave atau wilayah kantong dari Keraton Kasonanan Surakarta. Jadi di sini itu dulu adalah wilayahnya keraton atau wilayahnya Surakarta yang berada di tengah-tengah wilayah Jogja. Sehingga beberapa abdi dalem dan bangsawan Surakarta sampai sekarang itu masih menyempatkan diri berziarah ke Kota Gede karena leluhurnya juga berada di sini, makam leluhurnya. Ini adalah museum Kota Gede, sayangnya masih tutup ya, nggak bisa masuk. Kita akan lanjut ke bagian yang selanjutnya. Keunikan lainnya adalah Kota Gede itu merupakan kawasan yang saat ini terbagi dua secara administratif. Bagian di wilayah barat sungai, nanti ada sungai ya, itu adalah bagian dari wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan di bagian timurnya itu masuk wilayah Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Jadi Kota Gede sekarang itu terbelah menjadi dua. Sebelah baratnya itu adalah wilayah Kota Jogja, barat dan utaranya Kota Jogja. Sedangkan bagian timur selatan itu masuk wilayah Kabupaten Bantul. Akibat keterbelahan ini itu cukup sulit untuk membangun kawasan Kota Gede yang menyatu ya menjadi sebuah kawasan yang terpadu ya, hampir sama dengan kawasan saat masa lalu. Jadi kalau ada upaya untuk merestorasi Kota Gede itu secara utuh itu kesulitan karena wilayahnya itu sekarang terbagi menjadi dua ya, sebagian masuk Kota Jogja, sebagian masuk Kabupaten Bantul. Jadi tiap Pemda itu pasti punya pemikiran ya dan punya dana dan juga punya master plan tersendiri dalam mengembangkan wilayahnya.
ini kita masih berada di wilayah kota gede yang masuk kota Jogja. Jadi di kota Jogja itu wilayah ini masuk kecamatan Kota Gede yang terbagi menjadi 3 kelurahan. Ya, nanti tak sebutkan namanya, aku lupa ya. Sedangkan nanti kita akan menuju ke sebuah jembatan ya. Di jembatan itu akan menjadi penghubung atau menjadi batas antara kota gede kota Jogja dengan kota gede di Kabupaten Bantul. Meskipun secara administrasi itu terbelah menjadi 2, tetapi masyarakat kota gede itu masih menjadi satu kesatuan. Jadi mereka tidak seperti terbelah ya. Mereka masih sama-sama merasa menjadi warga kota gede ya, yang masih tetap melestarikan kebudayaan mereka. Walau demikian, saat ini tuh sudah mulai rame ya dengan perkembangan zaman, sehingga banyak rumah-rumah tradisional itu kemudian beralih menjadi rumah-rumah modern. Banyak usaha yang terbangun seperti usaha toko, kemudian usaha laundry, usaha-usaha lainnya itu terbangun atau dibangun di wilayah kota gede ini. Nah, di depan itu tampak jembatan ya yang menjadi batas antara kota gede Jogja dan kota gede Bantul. Di situ ada tulisan "Selamat datang di kawasan Kota Gede". Kita akan jalan di sini. Di sebelah kanan itu ada sebuah kampung yang sangat bagus ya. Itu masuk wilayah kota Jogja ya. Kalian bisa ke sana ya kalau ada waktu. Kalau terus nanti itu kita akan menuju ke masjid kota gedenya dan juga makamnya. Ini nanti akan aku beri saja gambarnya ya, karena aku nggak nutut waktunya untuk ke masjidnya karena cukup jauh. Pokoknya di situ nanti ada masjid ya, masjid agungnya, kemudian ada makam-makamnya dan juga ada pasarnya ya. Di sebelah kiri itu nanti ada lapangan karang yang menjadi salah satu ikon atau salah satu pusat aktivitas warga di kota gede. Nah, ini adalah batas wilayah kota Jogja dengan Kabupaten Bantul. Di sini ya kita ada tulisan itu Bantul Praja Tamansari, yang di sana itu adalah wilayah kota Jogja. Cukup unik ya. Kalau kalian masih bingung juga, bisa kalian cek di Google Map ya. Di situ ada batas, ketika kalian mengetikkan kota gede akan tampak garis-garis putus yang menjadi batas antara kota gede yang masuk wilayah Jogja, kota Jogja, dan kota gede yang masuk wilayah Bantul. Untuk masjidnya sendiri itu masuk wilayah Kabupaten Bantul kalau nggak salah ya, masuk wilayah Kabupaten Bantul di sebelah kanan jalan. Sebelah kiri jalan ini ternyata itu masih kota Jogjanya ya. Nah, di sini itu nanti juga ada pasar ya yang masuk wilayah kota Jogja. Jadi apa namanya, selang-seling gitu loh ya. Jadi nggak apa aturannya tuh nggak pakem gitu ya, selang-seling. Jadi batasnya itu cukup unik. Kalian juga bisa menemukan beberapa sekolah penting di sini. Kebanyakan itu adalah sekolah Muhammadiyah ya, karena Muhammadiyah itu merupakan basisnya itu di Jogja. Terus di sini juga masih banyak toko-toko kerajinan perak yang harganya cukup lumayan. Tapi kalau kalian punya uang ya silahkan ya. Kalau kalian dari Malioboro, kalian bisa naik Trans Jogja 3A, kemudian turun di halte yang tadi Tegal Gendu. Kalau mau balik, silahkan kalian bisa naik juga di Tegal Gendu jalan kaki, bisa ke arah 3B ya, 3B rutenya, lalu ke arah Giwangan, dari Giwangan kemudian kalian ke arah Terminal Ngabean. Nah, di sini itu tampak sekali sudah banyak tempat usaha ya, sehingga saat ini itu hanya beberapa rumah saja yang masih mempertahankan
bangunan aslinya. Kalau kalian mau trip ke sini, itu sebaiknya pagi hari seperti ini, karena kalau siang hari itu cuaca cukup panas ya. Kalau jalan kaki ya lumayan juga. Nah, oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk ke sini, karena di sini itu juga masih merupakan wilayah yang sangat terkenal, yang masih sangat tinggi nilai sejarahnya dan masih ada beberapa bekas bangunan sejarah yang patut untuk dilestarikan. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.